Anda kembali menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Saudara, Badan Pusat Statistik BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua tahun 2026 tumbuh sebesar 5,29% secara tahunan. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS M.Edi Mahmud mengatakan, angka pertumbuhan ekonomi kuartal 2 ini lebih rendah dibandingkan kuartal 1 2026 yang mencapai angka 5,61%. Namun capaian ini lebih tinggi jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi kuartal 2 di tahun 2025 lalu yang berada di angka 5,12%. Edi menyatakan secara tahunan seluruh lapangan usaha mencatatkan pertumbuhan positif kecuali sektor pertambangan yang mengalami kontraksi. Yang ketiga mungkin yang terakhir. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara Q to Q tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara C to C tumbuh sebesar 5,45%. BPS juga mencatat jumlah pengangguran pada Mei 2026 menurun jika dibandingkan Februari 2026. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,65%, turun dibandingkan Februari yang berada di angka 4,68%. Pada Mei 2026, jumlah angkatan kerja mencapai 155,41 juta orang. Dari jumlah itu, 148,19 juta orang bekerja dan 7,22 juta menganggur. Dibanding Februari 2026, jumlah penduduk bekerja bertambah 522 ribu orang. Sedangkan jumlah pengangguran berkurang 24 ribu orang. Kemudian dari angkatan kerja tersebut sebanyak 148,19 juta orang diantaranya bekerja. Jumlah penduduk yang bekerja ini bertambah ya sebanyak 522 ribu orang dibandingkan kondisi di bulan Februari 2026. Di sisi lain, angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja menjadi pengangguran yaitu sebanyak 7,22 juta orang atau turun sekitar 24 ribu orang dibandingkan bulan Februari tahun 2026. Ya, Saudara, BPS mencatat ekonomi Indonesia di kuartal 2 tumbuh di atas 5% secara tahunan. BPS juga ungkap data jumlah pengangguran di bulan Mei turun jika dibandingkan Februari lalu. Bagaimana membaca data-data ekonomi BPS ini dan bagaimana dampaknya pada masyarakat? Kita bahas bersama ekonom Selios Media Wahyudi Askar dan tenaga ahli Bakomeri Aditya Laksmana. Selamat petang Mas Aditya, selamat datang. Selamat petang Ilona. Ya, saya juga mengucapkan selamat petang Mas Media. Selamat petang Mbak. Oke, sebelum saya ke Mas Media, kita coba dulu menerjemahkan angka yang diumumkan oleh BPS. Mas Aditya, memang pertumbuhan ekonomi masih konsisten tumbuh di atas 5%. Ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan kuartal sebelumnya di periode ini, itu agak turun sebenarnya. Ya. Lalu kemudian kalau kita lihat dari kontribusi konsumsi rumah tangga pun turun dibandingkan sebelumnya. Padahal momentum loh, momentum libur sekolah. Ya. Ini sebenarnya kita masih positif atau sebenarnya sudah kehilangan momentum? Kalau kita melihat angka pertumbuhan absolutnya ya dari 5,61 di kuartal pertama menjadi 5,29 itu sebenarnya siklus yang normal karena memang kuartal 1 itu momentumnya begitu tinggi. Itu ada mulai dari ada Nyepi, kemudian ada Imlek, kemudian juga ada bulan puasa. Jangan salah, bulan puasa 1 bulan itu adalah momentum aktivitas ekonomi yang tinggi. Benar. Kita tidak bisa melihat hanya sebatas pada Idul Fitrinya begitu. Dan memang kita sudah juga bisa melihat bahwa momentum yang serupa itu di kuartal 2 tidak sebanyak di kuartal pertama. Jadi wajar seandainya memang secara agregat ke pertumbuhan itu juga berkurang dari 5,01 menjadi 5,29.
Demikian pula kontribusi konsumsi rumah tangga dari 54% menjadi 53%. Artinya ini sebenarnya inline dengan momentum-momentum yang sedikit banyak kalau kita melihat memang tidak seramai di kuartal pertama sebelumnya. Tetapi kita juga perlu melihat juga bahwa apa yang terjadi di kuartal 2 ini sebenarnya juga ada upaya pemerintah untuk memaksimalkan momentum yang ada. Semisal kemarin memasuki libur panjang kemarin itu pemerintah juga sudah menyiapkan insentif perjalanan untuk mereka yang ingin liburan untuk menggerakkan ekonomi, aktivitas ekonomi di daerah-daerah melalui tujuan wisata di domestik seperti itu. Dan ini juga menopang pertumbuhan kita sehingga momentumnya itu tetap ada, memaksimalkan momentum yang ada. Jadi pertumbuhan di atas 5% adalah sesuatu yang dibanggakan lah oleh pemerintah ya di kuartal 2? Kita tidak mengatakan dibanggakan, tetapi ini adalah pemerintah mampu menjaga momentum pertumbuhan. Mampu menjaga momentum pertumbuhan. Mas Media, pertumbuhan ekonomi konsisten di atas 5%. Apakah Anda melihat pertumbuhan ekonomi yang tinggi sudah sesuai dampaknya di masyarakat? Ya, saya perlu ingatkan juga publik, termasuk juga pemerintah, bahwa Amartya Sen, Stiglitz, Kuznets sudah mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi itu hanya mengukur aktivitas ekonomi, tidak menjelaskan banyak hal berkaitan dengan kesejahteraan. Jadi meskipun pertumbuhan ekonomi relatif tinggi, misalkan apakah kemudian masyarakat hidup lebih baik, itu belum tentu. Ya, saya kasih contoh misalkan ekspor meningkat, perdagangan naik, hotel penuh, tapi itu nggak berbicara soal upah, apakah masyarakat mampu membeli rumah, apakah biaya sekolah turun, apakah harga pangan lebih murah, dan lain-lain. Dan saya kira memang di satu sisi bagi dunia usaha bisa berbesar hati ya, tetapi dalam konteks ekonomi keseharian masyarakat ada beberapa data yang menarik Mbak, yang bisa kita lihat ya. Pertama itu meskipun pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi ketimpangan ekonomi justru malah naik. Itu terjadi di pedesaan maupun di perkotaan. Ini agak aneh sebetulnya. Artinya meskipun ekonomi tumbuh 5%, jangan-jangan ekonomi tumbuh 5% ini hanya dinikmati oleh kelas atas. Dan perlu dicatat juga ketimpangan ekonomi di data Susenas itu tidak bisa menangkap real ketimpangan yang sebenarnya yang bisa jadi lebih tinggi, gitu Mbak. Yang kedua, yang saya lihat juga ada persoalan peningkatan keparahan kemiskinan di pedesaan yang justru naik sekitar 6% di desa. Artinya ketimpangan antar penduduk miskin di desa itu makin besar. Dan kalau kita lihat lagi program-program pemerintah, ada kecenderungan pemangkasan anggaran dana desa yang bahkan sampai 57% dan lain-lain, yang juga akhirnya tidak banyak didapatkan oleh masyarakat desa. Belum lagi perubahan. Tapi kan sebenarnya Mas Media, kalau ngomong soal desa, pemerintah kan di kuartal ini pun ada kontribusi belanja pemerintah. Salah satunya MBG, sumbangsihnya juga cukup besar. Kemudian kita tahu ada KDMP. Apakah Anda tidak melihat bahwa dua program prioritas ini bisa menggeliatkan ekonomi, termasuk desa? Ini mungkin pertanyaan menarik yang untuk diteliti lebih jauh ya. Karena ketimpangan naik, kemudian pada saat yang sama terjadi penurunan belanja daerah karena dipangkas oleh pusat. Dan porsi fiskal ada kemungkinan dimiliki lebih banyak oleh masyarakat kelas atas. Karena banyak program bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Ini memang perlu kajian lebih lanjut, tetapi menurut saya ini hal yang jauh lebih penting untuk diselesaikan oleh pemerintah, begitu Mbak. Soal ketenaga kerjaan juga misalnya kalau boleh saya tambahkan, memang ada kecenderungan pekerja penuh itu meningkat ya, tetapi peningkatannya itu hanya 0,03%. Dan menariknya peningkatan tenaga kerja buruh dan juga usaha sendiri itu meningkat signifikan, tetapi kemungkinan yang paling besar mengalami peningkatan adalah pekerja dengan jam kerja di bawah 35 jam atau pekerja serabutan. Jadi ada potensi memang pergeseran ke sektor-sektor informal atau ketenaga kerjaan dengan biaya atau upah yang jauh lebih rendah. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini saya kira jauh lebih relevan untuk terus kita diskusikan berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, Mbak Ilona. Kalau soal data, memang ada beberapa yang cukup ganjil, Mbak. Yang pertama berkaitan dengan indeks penjualan real. Jadi data yang keluar di Bank Indonesia itu ada penurunan
Sedangkan yang dirilis BPS hari ini itu sektor perdagangan justru tumbuh 6,39%. Jadi bagaimana mungkin penjualan retail turun, tapi sektor perdagangan tumbuh tinggi? Itu pertama, itu agak aneh. Kemudian industri pengolahan, PMI kita itu triwulan kedua 2026 itu turun Mbak di bawah 50. Artinya sektor manufaktur itu kontraksi. Tapi bagaimana mungkin data yang dirilis hari ini itu sektor industri pengolahan itu naik 5,32%. Oke. Nah, pertanyaan ini saya kira juga menarik untuk dijawab. Jangan-jangan contoh misalkan ada transaksi tertentu yang bernilai besar tapi bukan konsumsi masyarakat. Ya, contohnya mobil niaga ya untuk kebutuhan HDMP misalkan. Itu dan beberapa hal yang lainnya yang mungkin perlu dijelaskan oleh BPS begitu. Oke, baik, coba Mas Aditya dijelaskan disharmonisasi data di pengelolaan perdagangan ini tidak linear kalau dikatakan oleh Mas Media tadi. Kalau kita melihat ya, memang di sekarang ini kita kalau melihat PMI indeks manufaktur kita sudah naik ya, sudah memasuki zona ekspansi, sudah masuk ke 50 meskipun masih tipis 50,2. Memang sebelumnya di 46. Artinya memang sudah mulai ada shifting ke arah pergerakan ke ekspansi di sektor manufaktur begitu. Artinya. Dan ini kita juga melihat bahwa sebenarnya dengan 53% konsumsi domestik yang tercermin dari data BPS itu, kita melihat bahwa semua arah kebijakan pemerintah itu sudah sejalan dengan upaya untuk menjaga daya beli, mempertahankan daya beli, kemudian juga upaya-upaya yang dilakukan secara terintegrasi dari sejak awal tahun melalui program-program prioritas yang terjadi akselerasi pembiayaan itu. Di situ jadi ini sekaligus juga saya ingin merespons dari Mas Media. Terima kasih untuk catatan kritisnya. Memang selama ini terjadi perdebatan antara data dan kenyataan yang dirasakan oleh masyarakat begitu. Kita mesti menyadari juga bahwa konsepsi benar yang disampaikan tadi. Pemerintah mengakui bahwa memang seringkali data yang positif belum tentu positif di masyarakat. Artinya begini, data itu valid. Valid, oke. Yang dilakukan oleh BPS sebagai menjalankan amanat undang-undang statistik, kemudian sebagai lembaga yang satu-satunya lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan pencatatan, dan ini juga di banyak negara melakukan yang sama. Dan kita memang menyadari bahwa output dari pencatatan itu adalah tadi disampaikan oleh Mas Media, potret aktivitas kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Data BPS tidak mencerminkan pengalaman masing-masing individu. Pengalaman individu saya tidak tercermin dengan BPS karena memang BPS itu sehingga ini sebuah tantangan yang pemerintah sendiri juga mengakui. Kalau kita melihat sebenarnya dari arah atau narasi-narasi pemerintah, katakanlah dengan KMP, kemudian juga sekolah rakyat, dengan MBG segala macam, itu berangkat dari pengakuan pemerintah bahwa ada persoalan. Ada persoalan real yang tidak tercapture oleh statistik seperti yang disampaikan oleh Mas Media tadi. Misalnya persoalan di pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat, pemerintah dengan melalui MBG, kita bicara secara konsepsi kebijakan ya, bahwa diimplementasi perlu ada pembenahan tata kelola, itu lain persoalan. Dengan konsepsi kebijakan MBG misalnya, pemerintah membantu dengan setidak-tidaknya pengeluaran rumah tangga itu bisa berkurang karena pengeluaran untuk makan siang anak-anak itu disiapkan oleh pemerintah. Demikian pula dengan sekolah rakyat, dengan berbagai macam kebijakan di bidang pendidikan, itu juga adalah intervensi pemerintah untuk membantu masyarakat. Ada persoalan-persoalan ekonomi yang dihadapi dengan menyiapkan pendidikan secara gratis pada masyarakat. Jadi kita juga mesti melihat ke hulu bahwa ke hulunya bahwa semua program pemerintah itu berangkat dari persoalan yang saat ini masih belum bisa terselesaikan. Sehingga kembali lagi kalau saya merespons Mas Media, pemerintah menyadari bahwa statistik itu tidak mencerminkan gambaran real di masyarakat. Itu sebagai tantangan yang sekarang ini. Kalau tadi Mas Aditya mengatakan bahwa pemerintah melakukan segala upaya untuk menjaga daya beli masyarakat, ada fenomena yang cukup menarik, yaitu matang dan juga mantap. Makan tabungan, makan utang. Nanti dijawab oleh saudara. Tetap di Sapa Indonesia Malam. Ya, kita lanjutkan diskusi kita, Mas Media. Tadi kan Mas Aditya mengatakan bahwa pemerintah berusaha sekali untuk menjaga daya beli masyarakat. Tapi yang terjadi ada sejumlah data, katakanlah data dari Mandiri Spending Index yang mengatakan fenomena
mantapnya udah selesai, sekarang matang tuh. Setelah makan tabungan, sekarang makan utang katanya. Jadi sebenarnya bagaimana kita menerjemahkan dengan pertumbuhan ekonomi yang masih konsisten di atas 5%, konsumsi rumah tangga juga naik katanya, tapi yang terjadi sejumlah riset mengatakan bahwa udah mantap dan juga matang. Ya, ini memang jauh sekali gapnya ya, data BPS yang dirasakan masyarakat. Ini juga sekaligus menunjukkan ketimpangan yang luar biasa. Karena meskipun ekonomi tumbuh, jangan-jangan hanya dinikmati oleh kelas atas saja. Karena sebagian besar masyarakat itu hidupnya di pasar, di warung, di tempat kerja, di rumah mereka. Dan porsi pendapatan yang digunakan masyarakat untuk konsumsi itu mengalami penurunan. Jadi ada kecenderungan dari data yang ada masyarakat menahan belanja. Jadi misalkan saldo rekening ya yang kelompok simpanan di bawah 100 juta itu mengalami penurunan dan simpanan terkonsentrasi pada rekening dengan nilai yang sangat besar. Jadi rekening 1 miliar itu menguasai 70% dari dana perbankan. Jadi bisa jadi memang kenaikan konsumsi yang terjadi hari ini secara agregat itu tidak terjadi secara merata. Tapi sebagian besar masyarakat itu menahan pengeluarannya. Nah, ini yang kemudian menahan pengeluaran karena hemat atau menahan pengeluaran karena mau nggak mau ya memang uangnya udah nggak ada, Mas Media? Kalau sekarang melihat proporsi dan tren pertumbuhan tabungan memang sudah mantap ya, sudah makan tabungan gitu. Bahkan sebagian masyarakat sudah nggak bisa lagi mengakses perbankan, minjam ke tetangga, keluarga, ke orang tua. Jadi memang tabungan itu sudah mengalami penipisan khususnya kelas menengah bawah. Dan menurut saya ya ini juga align dengan kondisi ekonomi hari ini. Apalagi di bulan Juni dan Juli kebutuhan rumah tangga meningkat. Dan kalau kita lihat data perbankan, NPL itu mengalami peningkatan di jeda Juli, Agustus, dan September. Artinya memang 5% ini juga cukup mengkhawatirkan Mbak, karena tidak dirasakan oleh masyarakat bawah. Gimana Mbak? Oke, baik. Saya coba ke Mas Aditya ya. Mas Aditya, ini yang disampaikan tadi oleh Mas Media dan juga kita melihat sejumlah research yang mengatakan bahwa orang sudah masuk ke fenomena mantap dan bahkan sudah matang makan utang. Saya rasa ini memprihatinkan. Tadi juga disampaikan soal NPL. Pun saya lihat catatan dari OJK juga menyampaikan demikian bahwa NPL kredit konsumsi itu meningkat loh, Mas Media, Mas Aditya, 2,33% pada Januari 2025 jadi 2,5% pada Mei 2026. Bagaimana menjelaskan bahwa pemerintah masih concern ataupun mungkin dapat mengendalikan masalah daya beli masyarakat? Ya, ini kan semua tantangan struktural ya di ekonomi kita saat ini, di saat apalagi dengan kondisi uncertainty masih ada tekanan dari ekonomi global segala macam dan tentu berimbas ke ekonomi domestik gitu. Kalau tadi ditanyakan bagaimana pemerintah concern, itu menjadi concern pemerintah. Apa yang dilakukan pemerintah sekarang ini, tadi saya katakan, ada stimulus di semester kedua 26 triliun. Itu adalah bagian konkret dari upaya konkret pemerintah untuk memulihkan daya beli masyarakat. Kemudian kalau kita lihat catatan BPS kemarin itu ada di inflasi, terjadi deflasi di bulan Juli. Artinya itu karena ada peningkatan pasokan sehingga inflasi kita pun membaik di agregatnya begitu. Jadi sehingga itu sebenarnya cerminan bahwa pemerintah melihat persoalan yang tadi fenomena mantap, fenomena matang segala macam. Ini pemerintah sedang menyelesaikan bahwa menyadari bahwa itu sebagai tantangan. Jadi pertumbuhan 5% memang nggak cukup ya? Kalau dengan kondisi sekarang ini, kalau kita melihat journey pemerintah kan 8% di 2029. Tetapi tentu dengan kondisi kita juga menyadari dengan tekanan global, dengan kondisi ekonomi yang saat lingkungan geopolitik yang masih belum menentu sekarang ini, dengan 5,29 ini sebenarnya sudah cukup bagus. Kita juga harus melihatnya dalam konteks global ya. Bagaimana kita melihat di antara G20, G20, Indonesia tertinggi di kuartal kedua sekarang ini di Amerika, dibandingkan Amerika yang cuma 2,1 kalau nggak salah, kemudian juga China yang 4,3%. Artinya kita juga harus melihat ada sesuatu pencapaian di dalam konteks resiliensi. Ekonomi kita relatifly lebih tahan, lebih agile di dalam lingkungan ekonomi saat ini dengan pertumbuhan yang 5,29% begitu. Terlepas bahwa secara domestik itu masih belum mampu untuk mengcapture tantangan yang ada, tentu karena memang kondisinya seperti ini. Dan itulah yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini. Salah satunya
tentu memperbesar kapasitas fiskal. Karena Oke. begitu juga saat ini APBN menjadi instrumen, menjadi lokomotif untuk menarik pertumbuhan ekonomi. Tapi pemerintah sadar ya bahwa memang sekarang sudah ada fenomena mantap dan matang, karena kepala LPS bilang tidak loh. Iya. Metodologinya berbeda katanya. Kita melihatnya dengan apa yang dilakukan pemerintah melihat ada persoalan di daya beli. Tetap Ada ya, persoalan ada. Oke. Ya, pasti Baik. itu kenapa? Kalau tidak ada persoalan daya beli, pemerintah tidak perlu memberikan insentif. Secara sederhananya kan seperti itu. Ya. Sehingga pemerintah perlu ini untuk menopang daya beli adalah dengan Oke. memberikan insentif sehingga ada insentif untuk berbelanja, ada ruang fiskal di rumah tangga Oke. untuk berbelanja dan diharapkan itu bisa mengenerate aktivitas ekonomi di turunannya. Gitu. Oke, baik. Mas Media, kalau memang di konsumsi rumah tangga ada masalah dan kita butuh meningkatkan, artinya kalau tadinya belanja pemerintah rendah, kalau di sini kan kita lihat di kuartal 2 ini tumbuhnya 15,97% year on year ya. Artinya kalau tadi belanja pemerintah itu tidak ada termasuk untuk MBG, pertumbuhan ekonomi bisa berapa, Mas? Iya, mungkin kalau seandainya belanja pemerintah tidak ada, ya tentu bisa jauh lebih rendah ya. Karena memang sekarang pertumbuhan ekonomi kita ditopang oleh belanja pemerintah ketimbang investasi yang sifatnya produktif. Dan ini juga sebetulnya setali tiga uang, Mbak. Karena saya juga melihat setiap nilai rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk belanja bantuan sosial, itu saya melihat tidak terkonversi menjadi peningkatan produktivitas atau aktivitas ekonomi yang kuat begitu. Terlebih lagi tadi karena Pak Aditya menyinggung soal insentif ya, sebetulnya insentif untuk bantuan sosial secara jumlah itu tidak mengalami peningkatan yang signifikan jumlah penerimanya selama beberapa bulan terakhir. Ini juga yang menjelaskan banyak uang yang akhirnya tidak berputar di bawah, terutama di level individu masyarakat desa. Nah, problem yang lain juga saya kira ini juga relevan untuk terus didiskusikan. Indikator kemiskinan yang dilakukan oleh BPS itu sudah terlalu usang dan tidak lagi relevan dengan kondisi hari ini. Implikasinya adalah kemiskinan jadi sangat kecil sekali, Pak. Dan ketika kemiskinan dianggap kecil sekali, jumlah bantuan sosial kita, perlindungan sosial kita juga otomatis menjadi sangat kecil. Dan itu juga yang menjadi jawaban kenapa perlinsos kita itu sangat kecil dibandingkan negara-negara lain di Asia. Padahal saya kira kalau seandainya perlinsos kita jauh lebih besar, ini bukan MBG ya, itu akan jauh lebih kuat dampaknya pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Dan inklusivitas ini saya kira harus menjadi catatan Mbak Ilona, karena memang kalau seandainya ekonomi tinggi, mungkin nggak PDB tinggi, terus kemudian kemiskinan dan ketimpangan tinggi, sangat mungkin. Jadi sebetulnya tujuan kita harusnya hari ini adalah menilai apakah kue ekonomi ini benar-benar dinikmati oleh mayoritas masyarakat. Apakah hidup masyarakat lebih mudah, pendapatan lebih baik, masa depan lebih pasti. Karena kalau data yang saya olah ya dari data Decent Work Check itu pasca Undang-Undang Cipta Kerja justru makin banyak pekerja yang tidak punya jaminan pensiun, jaminan kematian, tidak punya jaminan kecelakaan kerja. Artinya kualitas kerja juga mengalami penurunan. Nah, ini yang tidak tercapture begitu Mbak dari apa yang kita ukur hari ini hanya dengan menggunakan PDB gitu Mbak. Baik, Mas Aditya, tapi dijawab singkat saja. Terakhir kepada Anda, tadi ada beberapa sejumlah mungkin soal metodologi pengumpulan data oleh BPS. Bagaimana nanti ke depan untuk memperbaikinya? Lalu kemudian tadi mungkin ini sangat penting sekali. Pekerja informal masih mayoritas, Mas. So ini harusnya jadi concern. Apa yang dilakukan pemerintah berikutnya? Singkat saja. Mengenai khusus yang terakhir mengenai pekerja informal. Kalau kita melihat sebenarnya dengan program pemerintah ini, sekali lagi terlepas bahwa ada pemerintah melakukan pembenahan tata kelola, itu mengarahnya ke sana, bagaimana pemerintah menarik masyarakat itu ke sektor formal. Misalnya dengan KDKMP, dengan dengan perekrutan manajer koperasi, kemudian juga karyawan koperasi Desa Merah Putih, KNMP, kemudian juga MBG, dapur di SPPG-nya merekrut. Kemudian juga dari hilirisasi segala macam yang realisasi investasi dengan estimasi perekrutan 1,4 juta tenaga kerja, itu kan sebenarnya menarik mereka ke sektor formal. Sehingga sekali lagi ini tantangan ekonomi memang tidak mudah dilakukan pemerintah dan tidak bisa tentu hasilnya tidak bisa dalam 1 semester, bahkan mungkin dalam 1 tahun anggaran. Ini kan adalah spektrum pemerintah, spektrum jangka panjang, bahkan multi years begitu ya, dengan hilirisasi
dengan segala program pemerintah tadi itu, ya kalau kita konteks ketenaga kerjaan, ini adalah upaya pemerintah untuk penciptaan lapangan kerja sekaligus menarik mereka yang mungkin ada di sektor informal menjadi sektor formal gitu. Ya, sebenarnya masih banyak yang ingin saya follow up Mas Aditya, tapi durasi kita terbatas. Nanti kita akan bahas lagi. Terima kasih Mas Media, terima kasih Mas Aditya telah bergabung di Sapa Indonesia. Terima kasih Mas Media.